Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda dan semua sehat dan prima pastinya. Dan seperti biasa di podcast spesial Mak Bicara atau Makassar Bicara, tentu saja masih menghadirkan anggota DPRD Kota Makassar. Dan di studio kami sudah hadir salah satu anggota DPRD Kota Makassar, ada Bapak Mukhlis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar Komisi B bidang ekonomi dan keuangan. Untuk itu, saya langsung memperkenalkan beliau dan berbincang bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah baik-baik. Iya. Baik, Pak. Pasti sibuk ya Pak ya. Sibuk dengan tidak sibuk sama saja. Sama-sama tidak sibuk. Oke, baik Pak. Dan pemirsa di rumah di mana Anda berada, tema kita kali ini adalah arah kebijakan ekonomi dan keuangan DPRD Kota Makassar. Untuk itu saya berbincang dengan Bapak Mukhlis Misbah. Pak, sebelum kita berlanjut ke tema kita kali ini, kita mau mendengarkan dulu seperti apa sih proses DPRD dalam melakukan fungsi legislasi dan juga pengawasan seperti itu, Pak. Jadi makasih banyak. Pertama-tama terima kasih banyak atas undangannya ke sini. Perkenalkan, nama saya Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura. Karena kami tidak cukup satu fraksi, maka bergabung dengan beberapa partai, maka dibentuklah satu fraksi namanya Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. NIP, fraksi NIP. Tadi itu dari Hanura 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Perindo 1 kursi. Nah, kebetulan saya ditempatkan diberi amanah di Komisi B, menangani ekonomi dan keuangan Kota Makassar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas pokok daripada Kota DPRD yaitu legislasi, membuat undang-undang, terus pengawasan, ya kan, itu semua memberi anggaran. Setelah memberi anggaran itu diawasi pemerintah Kota Makassar. Seperti itu. Tugas fungsi semuanya inti daripada meskipun tugas inti itu ada cuma 3, tapi di lapangan kami berfungsi banyak. Mengurus orang sakit, warga yang tidak mampu, mengurus orang yang mau sekolah ndak ada uangnya, mau berobat ndak ada uangnya, mengurus orang meninggal dunia yang tidak punya uang. Jadi semua itu fungsi-fungsi tambahan yang memang setiap hari 1,24 jam harus dijalani selama menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi DPRD itu ada 3 ya Pak Ya. ya. Ada legislasi yang tentu saja mengatur perda atau perda nantinya, kemudian ada pengawasan, bagaimana cara mengawasi Anggaran yang ada, kemudian penganggaran seperti itu ya pastinya. Dan kebetulan juga Pak Mukhlis ini di Komisi B ya untuk ekonomi dan keuangan seperti itu. Nah, kalau untuk mekanisme daripada kerja diterapkan oleh DPRD seperti apa sih Pak mekanisme di dalam? Jadi di tugas-tugas kami itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi langkah awal itu kalau misalnya ada pembahasan anggaran, ya biasa dikenal dengan rapat kerja. Setelah itu mungkin ada triwulan rapat monitoring evaluasi. Jadi itu dievaluasi anggaran yang sudah diberikan, apa sudah terserap, apa belum, kalau terserap berapa persen, kendalanya apa. Nah, seperti itu. Jadi setelah rapat kerja itu ditindaklanjuti dengan rapat monitoring evaluasi. Ya. Ya, itu termasuk dengan reses Pak ya? Reses itu kan perintah undang-undang juga, yaitu anggota DPRD serentak turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengambil aspirasi. Aspirasi itu ada yang terdiri dari aspirasi fisik, ada yang non fisik, ada yang memang mengusulkan pembangunan drainase, pembangunan jalan, pembangunan posyandu, pembangunan fasilitas umum yang lain. Ada juga yang kita ambil aspirasi itu dari misalnya non fisik, seperti misalnya pelatihan UMKM, seperti misalnya pelayanan KIS, pelayanan bantuan sosial, dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu semuanya diatur ya? Diambil di reses. Iya. Dan itu akan di reses itu akan mendapatkan
mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Ya. Ya. Oke, baik Pak. Kalau untuk bagaimana dengan proses SK DPRD Kota Makassar ini dalam mengambil kebijakan untuk uh, pelayanan yang tentu saja ini baik dalam proses ekonomi dan keuangan seperti itu. Ya, jadi terkhusus di Komisi B kami, Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan, itu semua Porusda yang ada dalam lingkup pemerintah Kota Makassar itu adalah mitra kami, mitra kerja Komisi B, seperti misalnya PDAM, Perumda PDAM, terus Perseroda Pasar, pasar, terus parkir, terminal, dengan RPH. Rumah potong hewan. Ya, ada juga satu Perusda yaitu Bank Hasamitra. Itu juga Bisa termasuk ya Pak ya? ya, Bank Hasamitra. Nah, pengelolaan semua Perusda ini untuk saya bicara tentang Perusda dulu, intinya adalah memberikan dividen ke pemerintah kota. Dividen itu diberikan ke pemerintah kota, tujuannya adalah untuk membangun Kota Makassar. Nah, untuk membangun Kota Makassar. Nah, tapi kami dari Komisi B selalu mewanti-wanti kepada semua direktur Perusda beserta jajarannya bahwa kami memang butuh dividen dalam sebuah Perusda, tapi jangan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tetap harus diseimbangkan antara dividen, keuntungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Ini tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya, jangan Perusda-Perusda yang ada di lingkup Kota Makassar ini mengejar target keuntungan dan dividen untuk dijadikan dividen kepada pemerintah Kota Makassar, tapi terabaikan itu pelayanan. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap harus diberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, seperti itu ya. Untuk Ya. pelayanan yang seperti biasa harus koordinasi dengan aparat Perusda seperti itu. Ya. Dan bahkan kalau kita mengetahui Pak di Perusda, beberapa Perusda di Kota Makassar itu yang paling menarik sebenarnya ya, dan yang paling sering keluhan-keluhan masyarakat itu adalah PD parkir seperti Ya. itu ya Pak ya. Dan bagaimana menanggapi hal ini Pak? Dengan Itu saya bilang tadi bahwa Perusda ini kan fungsinya adalah memberikan dividen kepada kas Kota Makassar. Nah, tapi tidak boleh diabaikan adalah pelayanan, pelayanan dan transparansi juga. Jadi perlu juga transparansi karena pengelolaan Perusda ini menurut saya memang masih belum sempurna. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman yang ada di Perusda itu senantiasa koordinasi dengan kami Komisi B kalau memang ada hambatan seperti misalnya kejadian di beberapa titik parkir, misalnya di Pasar Butung, kami temukan parkir bayar sampai 20.000. Nah, kami langsung telepon direktur PD Parkir. Nih di tempat ini ada temuan kami dapat, bukan laporan, memang temuan kami dapat bahwa ada tukang parkir yang menarik distribusi 10.000 sampai 20.000 satu mobil. Ini kan di luar ketentuan. Nah, ini tugas DPD Parkir untuk menertibkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi masyarakat juga sebenarnya jangan juga masa bodoh, laporkan kepada hotline telepon Kota Makassar kalau ada kejadian-kejadian yang mengganjal seperti itu. Begitupun sebaliknya misalnya di PD Pasar atau di PDAM. Misalnya di PDAM, saya pindah ke PDAM misalnya ada orang yang tidak teraliri bagus airnya. Nah, kan memang semua pipa belum terjangkau. Tapi jangan sampai di situ ada kebocoran kah atau ada yang buntu kah. Jadi kalau dibiarkan tidak ada informasi yang masuk. Jadi ini harus kita proaktif untuk melaporkan. Dan insya Allah akan dibenahi dengan cepat. Ya. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi Ya. ada pelayanan yang baik karena kita tahu bahwa Perusda ini semuanya memberikan dividen seperti itu Ya. ya. Dan tentu saja dengan ada dividen kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat. seperti itu. Dan yang menarik tadi adalah tentang parkir seperti itu. Ya. Dan tentunya tema kita kali ini masih terkait dengan arah kebijakan ekonomi dan keuangan DPD Kota Makassar tahun 2024. Nah, Pak, kita berbincang-bincang lagi Pak kembali dan
khusus untuk bidang ekonomi dan keuangan ini, Pak, adakah indikator yang misalnya jelas terkait dengan persoalan arah kebijakan ekonomi dan keuangan, kemudian dengan merujuk kepada perda yang ada ataupun ranperda yang mungkin akan dirancang seperti itu, Pak? Ya. Iya, Jadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah Kota Makassar itu sendiri sebenarnya kan itu kan kewenangan daripada pemerintah kota. iya, Tapi nggak apa-apa, saya berikan sedikit gambaran bahwa memang untuk memacu PAD yang ada di Kota Makassar ini ada beberapa undang-undang yang kami baru bentuk, yang kami buat, yang kami sudah sahkan, iya. termasuk undang-undang pajak dan distribusi daerah. Hmm, Nah, di situ diatur beberapa pajak iya. yang terbaru di Kota Makassar ini, termasuk di situ pengaturan pajak sampah, terus pajak minuman, pajak restoran, Iya. pajak restoran. Di situ semua diatur. Jadi ini ada pajak baru yang dibuat. Jadi Dibuat. itu gunanya adalah memang untuk memberikan pelayanan yang baik dan kontribusi pajak untuk Kota Makassar. Karena pajak kan untuk membangun Kota Makassar. Iya. Ya. Apakah dengan adanya misalnya pajak dan restoran ini bisa meningkatkan ekonomi dan keuangan di Kota Makassar sendiri, Pak, untuk selama ini? Yang Eh, telah, baik itu perda yang telah dibuat seperti itu, Pak. ya, jadi ini kan perda yang kami buat ini kan baru Ya, diketuk tahun ini. tahun ini ya, Pak. Ya, tahun ini Mhm, baru diketuk. Jadi kemungkinan mhm. besar ini kita lihat hasilnya eh, di apa namanya di Di rapat monitoring evaluasi nanti monitoring ini. inflasi nanti ya. Iya. Mhm. Ini yang kan baru diketuk ini baru Iya, diketuk betul. Palunya perdanya. ya Iya, seperti itu. iya. Mhm. Jadi jujur kami katakan di sana bahwa di perda itu untuk pajak restoran Mhm. kami naikkan signifikan supaya orang yang betul-betul mau masuk neraka ya biayanya besar. Iya, Pak. Masuk neraka ya. Iya, jadi kalau mau kau restoran mau Mhm. di situ ya silahkan masuk tapi pajaknya besar. Iya. Nah, meskipun memang ada kemarin protes dari PHRI, saya bilang sebenarnya sederhana. Kan orang-orang yang mau cari hiburan kan pasti sudah siap mengocek kantongnya untuk melakukan Untuk pembayaran. membayar seperti itu. Iya, Nah, seperti itu. itu berapa pajak yang ditentukan di sini, Pak, untuk Hampir pajak restoran? semua pajak pendapatan diatur di situ, tapi yang naik signifikan itu adalah pajak restoran, Restoran, bukan pajak restoran, bukan. eh, Pajak hiburan. hiburan ya. Iya. Yang jual minuman beralkohol. Iya, itu Iya. dikenakan pajak berapa persen, Pak? Kalau nggak salah sampai 75%. 75% ya. Iya. Itu pajak untuk minuman ya, Iya. minuman yang beralkohol Minuman, atau minuman yang beralkohol. beralkohol ya Iya. seperti itu ya. Dan tentunya ini dikenakan untuk pajaknya seperti itu Ya, ya. orang yang minum Minum alkohol. pajak. Iya. Ini apakah ada kaitannya dengan misalnya karena kan kalau kita mengetahui bahwa alkohol itu kan bisa memberikan dampak yang kalau bisa lihat itu dampak negatif seperti itu, Pak. Apakah memang sengaja untuk menekan Iya, itu mhm, sebenarnya yang kita harapkan iya. supaya orang mengkonsumsi alkohol ini bisa berkurang Iya. di Kota Makassar. Meskipun kami tidak bisa larang karena Mhm, itu memang sekarang ini kan apa namanya semua sudah ada yang atur. Oleh iya. karena itu kami dari DPRD Kota Makassar ya memberikan pajak yang cukup tinggi supaya Mhm. itu bisa bisa menekan peminum alkohol yang ada di Kota Makassar. Iya, oke. Dan ini sangat memberikan edukasi ya, Iya, seperti edukatif ya, seperti itu, Pak, ya. Karena ini di samping bisa mengurangi orang yang mengonsumsi alkohol, juga pertambahan pajaknya itu ya untuk masyarakat ya, iya, seperti itu, Pak. Biar orang-orang juga akan apa ya, ada efek jerah seperti itu ya, mungkin iya. seperti itu ya, Pak, ya. Nah, kalau untuk dari pajak sampah sendiri, Pak, ini maksudnya seperti apa ini pajak sampah? Saya belum tahu persis berapa pajak sampah sekarang yang ini, Ya, yang sekarang yang terbaru ini. Tapi yang jelasnya kami masih sosialisasikan terus. iya. Saya belum tahu lupa Hmm, tarif pajak sampahnya, tapi kalau tidak salah yang kemarin itu kan cuma 11.000 per kubik. hmm, Nah, ini ada aturan barunya, saya hmm, cuma lupa. Payus, hmm. payung anunya, Iya. lupa anunya Itu tarifnya. dikenakan untuk orang atau perusahaan atau mungkin Dikenakan semua orang yang membuang sampah. pembuang sampah ya? Iya, Mhm. tanpa kecuali. Cuma memang beda dengan orang yang tidak mampu dengan perusahaan. Nah, makanya ada beberapa kemarin perusahaan yang terjaring sidak Mhm. seperti Mall Panakukang. Iya. Ya, kami dapat temuan dia cuma Mhm. bayar 1 juta 1 bulan. 1 juta ya. Itu Iya, yang saya dengar juga Pak ya 1 juta seperti satu itu. bulan dengan asumsi beralasan seperti ini bahwa dia pihak ketiga kan.
Hmm. Tapi yang jadi problem adalah dia pihak ketiga kan, tapi pihak ketiga ini membuang juga di tempat Pembuangan sampah. pembuangan sampah di Kota Makassar. Memang dia yang kumpul, Iya. bukan petugas kelurahan, Hmm. bukan petugas kelurahan yang datang kumpul. Mereka kan pihak ketiga, tapi dibuangnya ke situ. Hmm. Saya bilang nggak bisa. Iya. Nah, kalau coba bayar 1 juta doang, Hmm. ini merugikan. Tapi ini mungkin mohon maaf, saya menduga aja Hmm. ada kong kali kong Hmm. antara pihak tertentu dengan pihak mall. Tapi ini perlu ditelusuri lah, perlu diperiksa lah. Iya, jangan sampai ada memang permainan di dalam. Ini 1 juta 1 bulan, Iya. nggak masuk di akal semua mall seluas itu. Sampahnya cuma 1 juta 1 bulan, Ya. nggak masuk di akal. Ini sudah ada pengkajian khusus atau mungkin ada penyelidikan khusus untuk sampah Sudah ditindaklanjuti oleh Pak Camat, sudah ditindaklanjuti. dan hasilnya Pak belum. Kami belum tahu laporannya, tapi yang jelasnya sudah ditindaklanjuti. Oke. Karena menurut kami sebagai anggota DPRD sangat tidak masuk akal. Iya. 1 juta 1 bulan sebuah mall yang membayar sampah 1 juta 1 bulan. Oke, kalau untuk sampah masyarakat, maksudnya sampah yang dari masyarakat itu Pak yang perorangan itu dikenakan juga ya. Misalnya ukurannya seperti apa? Langsung Ya itu dikenakan. saya bilang tadi, kalau saya tidak salah dulu pajaknya sebelum Perda barunya itu 11.000 satu kubik. 11.000 Ya, ya. tapi semuanya tidak memberatkan lah, karena saya sendiri di rumah saya bayar 45.000 1 bulan. 45.000 Iya, kalau 1 Itu bulan. itu semuanya ya Pak? Ya karena kan Seluruh- di tempat saya kan ada usaha, Iya. ya usaha apotek. Jadi membayarnya 45.000. Tapi kalau sama masyarakat yang tidak mampu, makanya kami ini cari figur wali kota yang menggratiskan sampah. Oke, Pak, itu bukan sampah ya seperti itu. Iya. Itu salah satu Ini kriteria menarik mungkin bagi dicari ya. calon wakil wali kota ini. Ada Ya. dua permasalahan nih ya Pak di Makassar ya, Ya, yang sangat apa ya, urgent begitu Pak. ya. Sampah dan parkir. Oh, bukan, saya kira pemakaman. Pemakaman Iya, seperti itu. Oke. pemakaman Kalau untuk juga sudah pemakaman mulai sendiri gimana Pak ini? Karena Ya. dia tadi termasuk juga salah satu yang diatur dalam Perda seperti itu ya. Pak? Iya. Heeh. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Enggak, pemakaman semuanya itu gratis. Mhm. Pemakaman itu gratis, kecuali pemeliharaannya ada. Hmm. Pemeliharaan ada. Tapi kalau mau dimakamkan di situ gratis. Tidak ada pembayaran. Nah, kecuali kalau memang misalnya ada perda pajaknya itu biaya pemeliharaannya. Oh iya, Biaya iya. pemeliharaannya. Jujur bahwa memang di Kota Makassar ini pemakaman ini menjadi tadi Pak Yuma tadi mengatakan bahwa parkir dengan apa Dengan sampah. sampah, Heeh. pemakaman juga jadi problem. Pemakaman jadi problem ya. Ya, karena pemakaman sudah itu sudah mulai full. Sudah mulai full. Sudah mulai full. Makanya memang ada beberapa kebijakan sebenarnya yang pemerintah kota harus cermati. Iya. Misalnya di Makassar ini kan syukur alhamdulillah di era Pak Wali Kota Deni Mamanto memang sangat lugas membantu masyarakat, misalnya pemakamannya gratis, ambulansnya gratis. Cuman tanda kutip kalau dikubur di luar kota itu masih kena cas atau bayar. Gitu. Ini yang harus dikaji ulang sebenarnya. Kalau orang dikubur di luar kota Makassar harusnya diberikan diberikan motivasi supaya tidak cepat penuh kuburan dalam kota Makassar. Begitu. Apakah memang dikasih ambulans gratis untuk mengantar itu? Karena kenapa ini membantu pemerintah kota untuk tidak bikin penuh pemakamannya Pemakaman yang ada di Kota di Makassar. kota Makassar. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri Pak, ini masih banyak kan lokasi pemakaman atau bagaimana? Atau mungkin ada dari kebijakan pemerintah Kalau sendiri? pemerintah kota punya kan adanya di Sudiang, Sudiang, Panaikan, Panaikan. Barwanging, Mhm. Dadi. Itu yang resmi. Selain itu Hmm. swasta punya atau pribadi yang punya. Oke. Nah, itu semua sudah penuh. Hmm. Termasuk pemakaman yang di Macini itu sudah penuh, sudah tidak dipakai sekarang. Kalau di Panaikan Pak Panaikan masih dipakai, masih dipakai. di Panaikan. Oke. Itu adalah upaya pemerintah ya untuk bisa Nah. mengatur semuanya. Kesimpulannya pemerintah kota harus membebaskan lahan untuk penguburan baru. Pembebasan lahan. Iya, Oke. pembebasan lahan. Ini apakah sampai hari ini belum ditemukan lokasinya atau mungkin ada Karena yang itu bukan mitra kerja saya, Mhm. tapi meskipun bukan mitra, tapi biasa saya cek-cek, mungkin sementara proses pengadaannya. Pengadaannya. Iya. Itu masih di wilayah pinggiran Kota Makassar atau di mana, Pak? Tadinya mau beli di Maros, Mhm. tapi di Maros ku dengar banyak kendala. Iya. Akhirnya mencari lahan yang ada dalam Kota Makassar itu sendiri, di pinggiran Kota Makassar. Oke. Iya.
Oke. Nah, dari pajak dan retribusi daerah yang sudah diatur dalam Perda seperti itu ya, termasuk Ya. dalam pajak sampah, kemudian pajak restoran dan hiburan seperti itu, dan juga pemakaman seperti itu. Nah, ini apakah upaya pemerintah utamanya untuk DPRD Kota Makassar di bidang ekonomi dan keuangan itu sudah masuk sesuai dengan harapan gitu, Pak, untuk Eh, pembangunan ekonomi? Syukur alhamdulillah, Iya. jujur di beberapa kabupaten di selatan, Hmm. Makassar termasuk yang terbagus PAD-nya, Hmm. ya dibanding kabupaten-kabupaten lain. Iya, Eh, tapi meskipun seperti itu pasti belum sempurna. belum sempurna. Ya, Baik. jadi tugas kami antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Makassar selalu harus selalu sinergi Hmm. untuk kebaikan Kota Makassar. Iya. Ya. Oke. Apakah selama ini koordinasi dengan pihak eksekutif yang telah membentuk sama-sama membentuk perda seperti itu, Pak? Apakah pengawasan selama ini sudah sesuai dengan yang telah dirumuskan di perda itu dengan pihak eksekutif? Ya, sudah terlaksana, tapi meskipun belum maksimal. Iya. Ya, belum maksimal, tapi sudah terlaksana. Apakah ada arahan perda yang lain ataupun perda yang akan Kan banyak, seperti perda restoran, terus perda IMB kan sekarang sudah dibubarkan juga. Oke. IMB diganti dengan ada sekarang anunya, apa namanya? IMB sekarang IMB. diganti, tapi ada penggantinya. Oke, Iya. sebentar kita jawab Pak ya. Kita Iya. akan berbicara lebih banyak tentang itu Iya. dan kita akan periksa sejenak. Sesuai dengan tema kita kali ini masih arah kebijakan ekonomi dan keuangan DPRD Kota Makassar di periode terakhir ini ya, di tahun ini 2024. Dan kita berbincang-bincang lagi dengan narasumber saya, Pak Muhlis. Pak, kita telah berbicara banyak tadi tentang perda ya, tentang pajak sampah, kemudian pajak restribusi hiburan dan restoran, kemudian pemakaman. Nah, kalau yang lainnya Pak yang akan dibahas ataupun yang menjadi apa namanya pembahasan saat ini yang baru adalah soal IMB, yang ada pergantian dari PBG seperti itu. Persetujuan bangunan gedung. Iya, bagaimana prosesnya itu Pak? Ya. Dan mungkin bisa disampaikan ke Ya, jadi sebenarnya berubahnya IMB menjadi PBG Ya. sebenarnya tidak terlalu jadi problem Ji. Hmm. Cuman kan memang sedikit berbeda itu anunya Ji, prosesnya. Karena kan ini sudah ada OSS-nya sudah bisa online, tapi yang jelasnya sekarang IMB sudah nggak ada lagi. Ya, diganti dengan PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, dan di situ juga ada apa namanya, ada kontribusi ya. kontribusi ke pemerintah kota, tapi sudah sangat transparan. Iya. Jadi cara mengurusnya ini Pak secara online ya, atau Secara mungkin online. masih ada yang datang ke kantor? Meskipun datang di sana diberikan arahan, tapi pengurusnya sudah secara online. Ya, tapi sampai saat ini untuk aplikasinya Pak, ini sudah Ini nyaman kan ya? baru di bulan tahun ini PBG ini. Tahun ini ya? Iya. Di awal tahun mungkin Di awal ya, tahun, Pak, ya. awal tahun. Dan ini mungkin ini berdasarkan dengan aspirasi masyarakat seperti itu untuk perubahan ini, ataukah mungkin dari kebijakan pemerintah langsung seperti itu? Kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Iya. Oke, jadi PBG ini jadi persetujuan bangunan gedung seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk berbicara tadi perda ya, ini perda yang selama ini di periode 2019-2024 ini sudah berapa perda yang sudah dibentuk oleh Komisi B sendiri, Pak? Sebenarnya kalau di Komisi B itu sudah ada beberapa perda khususnya Komisi B, tapi kalau di tempat-tempat di komisi-komisi lain kan banyak. Seperti misalnya perda perlindungan anak, perlindungan guru, sudah ada. Terus itu di komisi lain ya. Kalau di Komisi B kami ini perda yang terbentuk itu ada perubahan nama dari PD Terminal, perusahaan terminal itu merubah menjadi Perumda. Oh, Perumda ya. Perumda Terminal. Perusahaan umum daerah terminal. Perumda Terminal. Metro. Ini Perumda ini apakah masih efektif, Pak? Karena kalau kita melihat di Kota Makassar sendiri, ini terminal itu seolah-olah tidak ini. Itu yang pernah saya sampaikan. Iya. Apapun namanya, kalau aplikasi di lapangan tidak diubah, itu percuma. Contoh misalnya, kita bicara tentang terminal. Saya kadang bicara sama direktur terminalnya. Sekali-kalilah ke Jakarta atau ke Surabaya, lihat terminalnya orang. Iya. Nah,
Kenapa bisa terminalnya orang bagus? Karena memang tidak ada kebocoran di luar. Hmm. Kalau kita masih di mana-mana, tidak usah sebutkan CPO-nya, Iya, iya, iya. masih di mana-mana ada di luar. Karena kenapa? Penegakan aturan yang belum 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 terlaksana, tegas ya, belum belum tegas belum tegas, terlaksana ya. ya belum tegas. Masih ada beberapa PO yang mangkrak di luar, yang mangkal di luar, ya kan? Harusnya akan masuk di terminal. Tapi perlu juga dipahami bahwa jangan-jangan PO-PO ini tidak masuk di terminal karena pelayanan di dalam tidak bagus. Maksud saya begini, jangan sampai dalam WC-nya nggak bagus, ruangan tunggunya nggak bagus. Nah, ini yang harus dibenahi, memang harus sinergi. Jadi tugas pekerjaan rumah daripada PD terminal itu sendiri untuk membenahi terminal ini untuk menjadi lebih baik supaya orang terangsang masuk ke dalam terminal. Nah, maksud saya begini, kalau ini PD terminal sudah diperbaiki, fasilitas yang ada di dalamnya, maka aturan harus ditegakkan. Semua PO harus masuk ke dalam. Pasti terminal ini akan hidup. Tapi kalau terminalnya tidak bagus, jangan manusia, kambing pun nggak mau masuk di dalam. Atau jangan-jangan cuma kambing yang ada di dalam. Karena kenapa? Fasilitas yang tidak di dalam. Jadi maksud saya, terminal ini harus diperbaiki dengan baik. Kamar mandinya, toiletnya. Ya perlu bikin kamar mandi karena sopir-sopir kan butuh mandi. Iya. Ya kan? Nah, terus toiletnya, musolanya, masjidnya kalau perlu. Ruang tunggunya. Nah, ditertibkan pedagang asongannya. Ya, jangan copetnya yang banyak. Rasa amannya ada. Pasti orang masuk ke dalam. Tapi kalau itu tidak beres, pasti PO tidak disalahkan kalau nggak mau masuk. Karena PO ngapain mau ke situ? Ya kan? Tapi apakah selama ini terminal Adaya, Regional Adaya ini memang tidak layak seperti itu dulu, Pak? Karena dari segi toiletnya, kemudian dari ruang tunggunya itu sudah memadai seperti itu, Pak. Gimana itu? Terakhir saya pergi lihat, memang kurang memadai. Kurang memadai ya? Iya, kurang memadai. Ini yang perlu dibenahi. Maksud saya, beda dulu waktu di zaman terminal Panaikan. Waktu itu terminal Panaikan Amburadul tapi ada alternatif lain. Iya. Sekarang kan zaman sudah berubah. Nah, sudah banyak juga kendalanya, sudah banyak juga mobil-mobil penumpang yang Iya. berplat hitam. Plat hitam. Ya, itu yang masuk itu kan semuanya melanggar aturan. Ya, melanggar aturan harusnya kan masuk terminal. Nah, banyaknya terminal liar. Ini yang harus ditertibkan semua. Iya. Kalau kita memang menghidupkan terminal Terminal, untuk ya. kenyamanan. Ya. Oke. Kira-kira masih bisa nggak ya nantinya ke depannya, Pak, terminal berfungsi secara layak begitu, Pak? Menurut Pak Ya, Muli itu sendiri, tugas Pak? pemerintah kota. Mm-mm. Tugas kita semua. Iya. Nah, cuma maksud saya untuk mengambil keputusan merenovasi dan lain itu tugasnya pemerintah kota. Tapi yang jelas dan menegakkan aturannya. Kami ini mengawasi saja. Itu terminal nggak benar, itu terminalnya nggak bagus, ya kan? Nah, dan lagi-lagi sebenarnya aturan harus ditegakkan. Iya. Iya. Aturan harus Adakah nanti ditegakkan. rencana untuk mengubah terminal itu menjadi terminal yang layak, kemudian akan diatur dalam perda seperti itu, Pak? Sebenarnya bedanya sudah ada, sudah sangat ada. jelas bahwa setiap penumpang mobil umum harus menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal. Tapi faktanya kan tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Nah, tapi kita tidak serta-merta juga menjalankan aturan itu sebelum fasilitasnya terpenuhi dengan baik. Jadi kita semua harus perbaiki semua ini fasilitas, baru tegakkan aturan. Alurnya seperti itu. Perbaiki fasilitasnya, tegakkan aturannya. Aturannya Iya. itu ya. Iya. Kalau mau terminal itu berfungsi secara Maksimal. maksimal ya seperti itu, dan otomatis dengan berfungsinya terminal itu penumpang juga merasa nyaman seperti itu ya, Iya. dan mungkin akan Apalagi ini kan- menggairahkan kembali. Apalagi ini kan sudah peralihan dari pengelolaannya dari dari KIK, Kala Intikarsa, Iya. ke pemerintah kota. Oh begitu. Ya, kemarin ini kan memang dikelola oleh KIK KIK. sebagai kompensasi lahan kemarin kan. Iya. Saya belum tahu kapan berakhirnya, tapi yang jelasnya sudah proses pengalihan. Pengalihan. Mudah-mudahan setelah proses pengalihan itu milik Pemda 100% sudah dikelola dengan maksimal.
Oke, begitu. Semua Dengan butuh proses, Pak Yuma. butuh proses Iya, seperti itu ya. Pastinya seperti itu ya, iya, Pak. Dan ini nah mungkin tugas daripada DPR yang harus iya. memberikan pengawasan seperti itu ya, Iya. melihat langsung ke bawah seperti apa kondisi di lapangan Memang harus seperti itu ya. kita kerjasama, kerja Kerjasama dengan keras, ya, iya. kerja ikhlas. Iya. Oke, makanya anggota dewan itu sibuk-sibuk semua ya, Pak ya. Oke, baik. Pak Mulis, kita break dulu sejenak, Pak, dan kita berbincang-bincang lagi, pemirsa. Nah, Pak, kalau berbicara tentang Ramperda, apakah ada Ramperda lagi ataupun perda yang akan dirancang nantinya terkait dengan bidang ekonomi dan em, keuangan untuk tahun ini, Pak? Ya. Jadi perda yang sekarang digodok kami ini adalah perda air limbah PDAM, Hmm. air limbah. Jadi kemungkinan besar nanti kan sudah ada sanitasi, salurannya ini sudah ada dibuat. Iya. Kemungkinan besar kalau itu jalan, ya mungkin ada distribusi bagi orang-orang yang bisa gunakan pembuangan limbah itu. Iya. Ya, ada lagi pendapatan di situ. Oke, kalau untuk merancang hal itu, ini dari pengawasan ataupun melihat seperti itu membuat perda ini, apa kira-kira dampaknya untuk Kota Makassar sendiri, Pak? Pastilah lebih baik. Mm-mm. Karena perda itu mengatur bagaimana tata niaga pemungutan distribusinya, bagaimana pemberian pelayanannya, Hmm. itu tertata di dalam perda itu. Ini Iya. sementara sementara Digodok, Pak ya? digodok, ya, Digodok. di Komisi B. Iya. Dan sudah berapa persen Pak kira-kira untuk diketok palu seperti itu? Belum, Untuk baru belum awal. ya, masih Iya. ini ya. Kalau untuk periode 2019-2024 ini berakhir di bulan tahun Bulan ini ya, 9. Pak? Bulan 9 Ya, ya. bulan 9. Kira-kira Bulan 9 ini pelantikan anggota dewan baru. anggota dewan baru Iya. seperti itu ya. Oke. Dan ini akan menjadi penggodokan lagi untuk perda seperti itu ya, Pak. Untuk apa tadi? Perda air limbah ya, seperti itu. Iya. Oke. Oke. Nah, sejauh ini apakah ada faktor penghambat Pak dalam kinerja DPD Kota Makassar khususnya pada bidang ekonomi dan keuangan sendiri untuk membuat perda kah atau dari masyarakat langsung seperti itu? Sebenarnya aplikasi dari peraturan daerah itu sendiri kadang sebenarnya eh, sedikit memberikan keresahan kepada masyarakat. Seperti misalnya yang selalu setiap saat saya protes itu adalah PBB. Hmm. Ya, PBB. PBB. PBB ini memang aturannya main zonasi. Ya. Tapi kalau saya pikir tidak bisa juga serta sama ratakan. Hmm. Misalnya contoh Pak Yuma. Iya. Dulu bapaknya pejabat, Hmm. tinggal di area Satu Langit. Tiba-tiba bapaknya pensiun, Hmm. meninggal dunia misalnya, karena Mhm. sudah tua misalnya kan, namanya Iya. meninggal dunia kan itu pasti. Iya. Nah, terus Pak Yuma pekerjaan pas-pasan. Hmm. Terus di situ dibebani PBB yang sangat besar. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu saat Anda jual tanah saja, Anda jual tanahnya atau sekaligus rumahnya untuk membayar Pajaknya. pajaknya. Ini yang Oke. perlu dicermati. Maksud saya, pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah kota, tolonglah orang-orang yang pernah mengabdi di negeri ini Hmm. diberi apresiasi. Ya kan? Orang yang pernah mengabdi di negara ini diberi apresiasi. Apakah minimal itu pengurangan berapa persen ini pajak PBB-nya? Ini yang jadi kendala. Yang kedua, kemarin kan COVID di 2020, 21, 22. Iya. Nah, di zaman COVID itu PBB dinaikkan. Hmm. Ya kan? Banyak orang sampai mau menjual asetnya untuk membayar PBB-nya. Mantap itu ya. Tolong pemerintah kota mendengar ini. Tolong dikaji ulang. Kasihan itu masyarakat yang sampai mau menjual rumah untuk membayar PBB. Oke. Ini sudah banyak kejadian seperti itu, Pak. Sudah banyak yang saya tangani, sudah banyak yang saya fasilitasi Hmm. untuk diakomodasikan, dan syukur alhamdulillah memang ada beberapa kesian yang tadinya PBB-nya di angka 7 juta per tahun melonjak menjadi 24 juta per tahun. Hmm. Ini kan 3 kali lipat lebih, Iya. ya kan? Maksud saya kalau memang ada kenaikan, ya cukuplah dinaikkan 2 kali lipat. Jangan sampai 3 kali lipat, sampai 4 kali lipat dinaikkannya. Iya. Nah, itu harapan saya kepada pemerintah kota. Pajak memang penting untuk membangun kota ini, tapi kalau bikin menderita rakyatnya perlu dikaji ulang. Oke. Nah, ini mungkin yang menjadi penghambat seperti itu ya, Pak ya. Iya. Dan ini apakah pernah ada memang tuntutan masyarakat seperti itu, Pak, untuk bisa membuat suatu kebijakan untuk meringankan pajak, utamanya untuk PBB terkait dengan hal ini tadi?
yang tentu saja ini permasalahannya bisa kompleks seperti itu, Ya kan, Pak. kan aturan kan yang buat kan pemerintah. Pemerintah. Pemerintah kalau aturan pemerintah membuat, kan pemerintah juga bisa memberikan kebijaksanaan. Hmm. Maksud saya paham, saya mengerti bahwa pajak itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk membangun sebuah kota. Sangat paham sekali. Iya. Tapi kalau pajak itu juga membebani masyarakatnya, ini perlu dicarikan solusi yang terbaik Hmm. supaya jangan ada orang yang jadi korban. Kan korban kalau misalnya Pak Yuma punya rumah jual untuk bayar tunggakan pajaknya. Iya. Ya. Begitu pula dengan apa namanya restoran-restoran yang ada. Sebenarnya penagihan restoran, saya selalu sampaikan kepada Bapenda, eh, masih banyak sebenarnya pundi-pundi pajak restoran yang belum tercover dengan baik. Contoh misalnya, penjual yang kan yang diambil pajak ini kan yang dalam ruko-ruko, Iya. tapi yang di pinggir-pinggir jalan itu tidak diambil pajak, cuma distribusi tempat jualan Distribusi saja. penjualan. Padahal banyak rumah makan yang di pinggir jalan, anggaplah seperti saya di Jalan Peterani itu, omsetnya lebih besar sampai 30 kali lipat dibanding yang ada dalam ruko, tapi mereka tidak kena pajak. Ini kan tidak adil. Tidak ada begitu ya. Ya, tidak adil. Mungkin bisa diatur lagi ya, Pak. Ya, maksud Diatur. saya, kalau mereka punya omset besar dikena pajak, no problem. Tapi kalau mereka yang masih terseot-seot, baru kena pajak, ini Itu yang tidak bagus. Ini yang jadi tidak, masalah ya ini gitu, Pak, ya. yang jadi masalah. Mm-mm. Saya rasa begitu, Pak Yuma. Oke. Kalau untuk saat ini untuk hambatan-hambatannya Pak di Komisi D secara umum, Komisi B maksudnya untuk ekonomi dan keuangan terhadap pengelolaan APBD, seperti apa sih Pak? Eh, hampir hampir tidak ada, tapi pasti ada kendala lah. Saya rasa Oke. masih bisa teratasi lah. Hmm. Iya. Oke, begitu Ya. ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya Ya. selanjutnya Tapi Pak. kendala-kendala yang saya sampaikan tadi itulah kejadian-kejadiannya. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Talk Semua Bicara ini, Pak, mungkin ada semacam ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar di akhir jabatan Bapak di periode 2019-2024 ini. Dan tentu saja mungkin ada ucapan terima kasih karena Bapak terpilih Ya. lagi untuk di Ya, periode pertama-tama selanjutnya seperti itu. saya ucapkan terima Ya. kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan kembali untuk menjabat kedua kalinya 2024-2029. Dan terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat, keluarga, masyarakat yang memberikan sedikit amanah kepada saya sampai bisa terpilih kembali melalui Partai Hanura dengan suara 8.125 dari Dapil 1. Meskipun menurut saya periode tahun ini adalah pilkada yang sangat berat bagi saya. Hmm. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena terlalu banyak masyarakat kita sudah pragmatis. Meskipun mungkin ini tidak terlambat saya sampaikan, karena pilcaleg sudah selesai, tapi kami akan diperhadapkan dengan pilkada. Harapan saya kepada semua masyarakat, khususnya Kota Makassar, kalau mungkin dapat pemimpin yang baik, maka pilihlah pemimpin dengan yang cerdas. Jangan pilih karena uang. Karena kalau kita pilih karena uang, insya Allah dapat pemimpin yang tidak bagus. Dapat pemimpin yang tidak bagus. Yang kedua, tidak ada nilai yang uang 100.000 sampai 200.000 itu selama 5 tahun. Pilih pemimpin yang baik, betul-betul yang benar, yang kita anggap baik. Meskipun pernyataan ini saya sampaikan karena saya sudah rasakan yang pahit di dalam pilcaleg itu sendiri. Ya. Saya sudah rasakan bahwa betul-betul bukan cerita, bukan teori, tapi ini fakta yang saya hadapi, bahwa masyarakat kita memang masih sangat pragmatis untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, di episode kedua ini ada pilkada yang mau akan datang. Mari kita sama-sama berdoa, berusaha, dan memilih pemimpin yang betul-betul sesuai hati nurani kita. Jangan karena memilih karena uang. Supaya kita betul-betul mendapatkan pemimpin yang bagus, yang mau urus kita semua. Yang mau urus kita semua, bukan justru sebaliknya. Ya, mungkin seperti itu. Terakhir, saya sampaikan kepada kita semua, baik teman-teman di DPRD maupun teman-teman yang ada di pejabat, mari kita senantiasa bekerja dalam hal ini tulus karena Allah dan takut sama Allah, ya, supaya kita ini sama-sama bekerja untuk kepentingan bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih Pak Muhlis Misbah sudah berbincang banyak dan tentu saja perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, Ya. utama itu di Kota Makassar dan tentu saja saya ucapkan selamat juga untuk Pak Terima Muhlis kasih banyak Pak Yuma. terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kota Makassar untuk periode berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa amanah Pak Ya. dan bisa berkah untuk Bapak dan semuanya dan tentu saja sukses kita terus Pak untuk Amin. Ya. selanjutnya. Iya, makasih. Dan pemirsa Fajar TV, demikianlah perbincangan kita di talkshow spesial Bicara Makassar Bicara untuk edisi kali ini bersama dengan narasumber saya Bapak Muhlis Misbah, salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Mungkin perbincangan kita bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dan akhirnya saya Sumarlah Haji dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.